أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره قد جعل الله لكل شيء قدرا صدق الله العظيم. Sadaqallahul Sadaqallahul-azim. Alhamdulillah kembali lagi pemirsa di Fajar Berkah Pasti Berkah. Kali ini masih membahas terkait dengan kekhawatiran dan kecemasan. Tadi Pak Ustadz sudah membacakan lantunan ayat suci Al-Quran. Kira-kira itu surat apa sih Pak Ustadz dan berisi Ya. tentang apa? Ya baik, Bismillahirrahmanirrahim. Tadi tentang surah At-Tolak ayat 2 sampai ayat 3. Kurang lebihnya maknanya barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah, takwa dengan sebenar-benarnya takwa, gitu ya. Maka Allah akan beri dia jalan keluar, ya. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang benar-benar bertakwa kepada Allah dengan takwa yang sebenar-benarnya, Allah akan beri jalan keluar dari setiap berbagai permasalahannya, ada jalan keluarnya. Dan Allah akan beri dia rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, gitu ya. Dan rizki itu kan macam-macam, jangan sampai kita peranggapan rizki itu duit saja, begitu ya. Uang saja. Jadi rizki itu ya kita diberi sehat, kita bisa ngicep. Bayangkan Kang Diki Teririn bentawe gitu. Enggak ngicep kita. Ini rizki, kita bisa berkedip, Masya Allah. kita bisa berjalan, bisa menggerakkan anggota badan kita. Ini bagian daripada rizki. Maka bersyukur kepada Allah. Jadi orang yang benar-benar bertakwa kepada Allah, hidupnya tidak akan khawatir. Karena setiap permasalahannya ada jalan keluarnya. Gitu ya. Ada jalan keluarnya. Dan Allah pun tidak akan memberikan ujian di luar dari kemampuan manusia, Hambanya, betul banget ya Ririn. Gitu. Jadi memang kita harus terus berhusnudzon lagi. Yes, ya. betul banget ya Ririn. Tadi kita udah banyak banget pertanyaan untuk Pak Ustadz. Ini Pak Ustadz kita mau uji hostnya ini Pak Ustadz. Kita akan main games pemirsa di rumah untuk mengetahui seberapa tahu hostnya. Ini kan tadi udah sharing-sharing sama Pak Ustadz ya. Seberapa tahu tentang keislaman tentunya. Ini saya Betul. mau tanya kepada Teh Ririn Pak Boleh, Ustadz. aku mau dites izin nih, ya, Pak Ustadz. Saya senang banget segmen ini, ngetes hostnya Pak Ustadz. Oh, bagus. Saya ingin bertanya boleh. Teh Ririn, orang yang tidak mempercayain Allah atau mengingkari Allah disebut apa Teh Ririn? Kalau salah boleh dikoreksi ya Pak Ustadz. Itu disebutnya sebagai orang kafir. Betul nggak Pak Ustadz? Betul nggak Pak Orang Ustadz? Yang yang mengingkari Orang yang tidak mempercayai Allah dan atau mengingkari Allah. Oh ya, bisa kafir atau orang yang tidak beriman. Bisa. Kafir ya berarti betul dong jawaban aku nih. Betul, waduh. Wah. Sekarang Mudah aku banget saya nih. berarti Betul. pertanyaannya. Mudah banget sih itu, easy peasy. Sekarang aku nih yang mau ngetes ke Diki Aduh, nih. jadi deg-degan saya ini, Teh Ririn. Giliran. Pertanyaannya nih. Iya. Nabi yang diberi mukjizat bisa membelah lautan dengan tongkat. Aduh, Siapa? Nabi apa ya Teh Ririn? Nabi ada 25. Siapa salah Aduh, satunya? ini takut salah ini Pak Ustadz. Nabi Ibrahim bukan Pak Ustadz. Aduh. bukan. Oh bukan, siapa Siapa ya? Aduh. Ya. Nabi yang membelah. Emang ada Pak Ustadz? Nabi apa Pak Ustadz? Ya, mujizatnya tongkat bisa membelah lautan. Gitu. Ibaratnya tongkatnya itu bisa menjadi, lautan itu jadi jalan tol. Jalan-jalan tol. Seluas itu lautan bisa dibelah. Mukjizat Ya, yang luar atas biasa. kuasa Allah. Nabi siapa? Ini ada hubungan sama Fir'aun bukan Pak Ustadz? Iya. Nabi Musa bukan Pak Nah, Ustadz? Nabi Musa. Saya itu ingatnya kalau Nabi Fir'aun, Nabi Fir'aun. Fir'aun takut banget ya. Waduh, Kalau Fir'aun jadi ingat Nabi, aduh. ada hubungan sama Fir'aun, Nabi Musa Pak Ustadz. Ya, Nabi Musa. Saya baru tahu ada tongkatnya bisa jadi ular Iya, ya Pak Ustadz. betul. Masya Allah luar biasa Membelah kangen lautan. Allah.
Emang pinter-pinter ya ini host ya. Iya. Aduh saya ketahuan banget ini nggak ngerti ya pemirsa di rumah. Jadi alhamdulillah karena ada Pak Ustadz jadi saya paham lagi. Betul, kita ini. jadi belajar lagi ya. Betul Baru banget. lagi pengetahuan Dan baru Pak lagi. Ustadz ini ada masuk pemirsa di rumah yang bertanya Pak Ustadz. Ini dari Bu Rosida di Buah Batu Pak Ustadz. Ya. Ya ini izin bertanya ya Pak Ustadz. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah ini pertanyaan dari Bu Rosida di Buah Batu. Apakah ada amalan khusus pada bulan Ramadan yang dapat membantu mengatasi kecemasan Pak Ustadz? Waduh, gimana Pak Ustadz? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Salah satu doa yang Allah itu malu untuk tidak mengabulkannya adalah doa orang yang sedang berpuasa. Maka berdoalah, amalan lewat doa. Berdoa kepada Allah. Seandainya kita tidak hafal doa, barangkali secara redaksinya seperti yang di awal tadi saya sampaikan, Allahumma inni a'udzubika minal hammi wal hazan wa a'udzubika minal ajzi wal kasal wa a'udzubika minal jubni wal bukhl wa a'udzubika min ghalabati daini wa qahrir rijal. Kita seandainya tidak hafal itu ya sudah sampaikan. Apa yang menjadi harapan kita? Apa kekhawatiran kita dalam hidup? Sampaikan. Gitu ya. Sampaikan kepada Allah. Nah, insyaallah ketika kita sedang berpuasa, kita berdoa, itu adalah salah satu daripada waktu diijabahnya doa orang yang sedang berpuasa. Gitu. Ini kadang Ramadan ini Pak Ustadz, orang tuh cemas itu bakal gini ya, ada diskon nggak di sini ya? Ada diskon. Ingin belanja baju ya Pak Iya Ustadz. betul. Ya seringkali begitu ya, puasanya saja belum selesai, Betul. nah, dia sudah berpikir lebaran. Betul Pak Oh, Ustadz. padahal dari biasanya dari awal Ramadan pun dia sudah berpikir nanti pakai baju apa ya. Maksudnya apa ya Rumah lebaran? dicat warna apa ya? Padahal yang paling penting adalah puasanya, bereskan puasanya, begitu ya. Betul. Katanya tak sah kalau misalnya udah puasa Pak Ustadz, tak ada yang baru-baru ini kalau bulan Ramadan. Ya, Ini ada juga pertanyaan yang masuk nih dari selanjutnya. siapa Teteh? Dari Kang Yusuf. Mm-mm. Apa tindakan konkret yang dapat diambil untuk meredakan kecemasan selain beribadah kepada Allah Pak Ustadz? Tindakan konkret, ya kita bergaul dengan orang-orang yang positif, gitu ya. Bergaul dengan orang-orang yang Positif. positif. Bahwa kita itu akan bergantung bagaimana lingkungan kita. Ar-rajulu ala dini khalilih. Seseorang itu bergantung kepada bagaimana lingkungannya. Tentu Kang Diki, Teh Ririn tahu Tarsan. Tahu Pak Ustadz? Tahu ya. Tarsan itu anak manusia atau anak binatang? Anak manusia. Anak manusia. Tapi kelakuannya? Seperti Aduh. binatang. Iya, bisa gugulayutan seperti monyet. Larinya bisa seperti macan. Betul Pak begitu. Ustadz. Bahasa manusia dia susah barangkali. Iya. Karena memang lingkungannya bersama dengan binatang. Maka pastikan untuk menjadi orang yang tetap menjaga diri agar tidak terlalu cemas, tidak terlalu khawatir dalam kehidupan ini, maka lingkungan kita pastikan bersama dengan orang-orang yang selalu berpikir positif, orang-orang yang baik-baik. Bahkan ada orang bijak mengatakan kita ini tidak perlu susah-susah merubah diri kita. Yang perlu harus kita rubah apa? Circle pergaulan kita. Dengan siapa kita berkawan, begitu ya. Dengan siapa kita berkawan. Barang siapa bergaul dengan tukang minyak wangi, wanginya dapat. Wanginya dapat. Barang siapa bergaul dengan tukang api, cipratan apinya pun dapat. Dapat. Nah, ada Quran, lalu kemudian dibungkus pakai kulit, gitu ya. Si kulit berkawan dengan Quran, gitu ya. Kalau ini kan kertas barangkali ya, tapi ada Quran itu bungkusnya kulit, begitu ya. Kulit lembu barangkali. Wah, itu sebelum dibaca, dicium dulu, kemudian kasih minyak wangi. Kenapa? Kulit bersahabat dengan Quran. Coba kalau kulit bersahabat dengan kayu, namanya bedug. Pagi-pagi buta sudah dipukulin orang karena salah memilih sahabat. Dia bersahabat dengan kayu. Kayu. Maka bagaimana kita menjaga
agar kita menjadi orang yang selalu terjaga, tidak mudah khawatir, tidak mudah cemas, pastikan kita bergaul dengan lingkungan yang positif. Lingkungan yang baik. Oh, Karena mempengaruhi ya Betul. lingkungan itu. Makanya ada yang bilang gini Pak Ustadz ya, pilihlah temanmu tapi jangan pilih untuk berbuat baik ya. Berteman itu pilih-pilih boleh, tapi berbuat baik itu jangan pilih-pilih. Betul, Ya, Ustadz. sepakat. Karena berpengaruh banget ya untuk ke masa depan kita, untuk pertemanan itu. Ya. Jadi luar biasa ternyata itu teman-teman di rumah kita udah menjawab pertanyaan dari pemirsa di rumah. Dan jika ingin ada pertanyaan lagi bisa disampaikan di 0813 9447 7912. Pemirsa di rumah jangan kemana-mana, tetap saksikan bersama kami di Fajar Berkah. Pasti Berkah.